share pakai rekam layar laptop. Shreya Hmm. mulai. Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fadila Zahra dari MAN 4C dengan NIM 2422060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dasar-dasar Manajemen Operasional, Mengatur Produksi, Stok Barang, dan Menghadapi Risiko Rantai Pasok. Tujuan pembahasan ini yaitu memberikan pemahaman mengenai cara mengelola proses produksi, persediaan, dan rantai pasok agar kegiatan operasional bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Materi yang akan dibahas ini meliputi sistem produksi, tata letak dan manajemen persediaan, just-in-time atau JIT, supply chain management, resiko rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi dalam operasional. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu memahami menerapkan konsep dasar manajemen operasional dan mengelola produksi, persediaan, dan rantai pasok lebih efektif. Pada slide ini terlihat peta konsep atau alur pembahasan materi pembahasan dimulai dari manajemen operasional sebagai konsep utama. Selanjutnya kita membahas sistem produksi dan tata letak karena keduanya menentukan kelancaran proses kerja. Selain itu dibahas manajemen persediaan agar perusahaan dapat menjadi ketersediaan stok. Kemudian selanjutnya dengan just-in-time atau JIT yang berfokus pada efisiensi persediaan seluruh proses tersebut. Terhubung dalam supply chain management dan pada akhirnya perusahaan perlu mengelola berbagai risiko operasional yang mungkin terjadi. Selanjutnya di sini ada sistem produksi dan tata letak. Jadi, pengertian dari produksi itu sendiri adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Di sini terdapat tata letak. Jadi, tata letak ini merupakan pengaturan posisi mesin, peralatan, bahan, dan tenaga kerja di dalam pabrik atau gudang agar proses kerja lebih efektif. Jadi ada beberapa jenis tata letak di sini. Ada posisi tetap, fungsional atau proses, garis atau produk, tata letak gudang. Misalnya di sini pabrik mie instan menggunakan tata letak produk karena proses produksinya dilakukan secara berurutan, mulai dari pencampuran bahan, pencetakan, penggorengan, hingga pengemasan. Tata letak yang baik dapat mempercepat proses produksi, penghematan waktu, dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya di materi kedua di sini ada manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan itu sendiri adalah kegiatan mengelola stok barang agar jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Untuk karakteristiknya di sini ada EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis sehingga biaya penyimpanan dan biaya pemesanan menjadi lebih efisien. Selanjutnya di sini ada ROP atau Reorder Point. ROP ini merupakan titik kapan perusahaan melakukan kembali
melakukan pesanan kembali sebelum stok benar-benar habis. Selanjutnya di sini ada analisis ABC. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan tingkat kepentingannya. Misal barang A merupakan barang yang paling bernilai sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat. Jadi tujuan utama manajemen persediaan ini adalah memastikan kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi tanpa menyebabkan pemborosan biaya. Selanjutnya di sini ada just in time atau yang disingkat JIT, adalah sistem di mana perusahaan hanya memproduksi atau membeli barang ketika dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dan pada waktu yang tepat. Di sini ada beberapa karakteristik JIT, yaitu menggunakan pool system, menjaga persediaan minuman, mengurangi pemborosan. Jadi pada gambar terlihat aliran barang yang bergerak sesuai kebutuhan produksi. Tidak ada barang yang menumpuk di gudang karena bahan baku atau produk diproses secara tepat waktu. Misalnya, sebuah pabrik sepatu baru memproduksi sepatu setelah menerima pesanan dari pelanggan. Dengan demikian, biaya penyimpanan dapat ditekan dan risiko barang tidak terjual menjadi lebih kecil. Selanjutnya di sini materi 4 atau materi terakhir ada supply chain management dan risiko operasional. Supply chain management atau manajemen rantai pasok sendiri ini adalah pengelolaan aliran barang, informasi atau uang mulai dari pemasok hingga produk diterima oleh konsumen. Jadi pada gambar aliran proses mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi di pabrik, penyimpanan di gudang, distribusi, hingga produk sampai ke pelanggan. Tujuannya sendiri adalah menjamin ketersediaan produk, mempercepat distribusi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada integrasi materi. Pada slide ini menunjukkan bahwa seluruh materi ini saling berkaitan. Tata letak yang baik membuat proses produksi lebih efisien. Produk yang efisien mempermudah pengelolaan persediaan. Persediaan yang terkontrol memungkinkan perusahaan menerapkan JIT dengan baik. Selanjutnya, penerapan JIT akan mendukung kelancaran rantai pasok dan pada akhirnya resiko operasional dapat dikendalikan, yang artinya keberhasilan operasional perusahaan tidak bergantung pada aspek saja, tapi pada integrasi seluruh sistem operasional. Selanjutnya di sini kita masuk ke studi kasus. Jadi sebuah perusahaan minuman itu mengalami keterlambatan bahan baku mulai dari pemasok. Jadi pada saat yang sama permintaan pelanggan itu meningkat secara tiba-tiba. Jadi akibatnya barang habis dan pengiriman kepada pelanggan menjadi terlambat. Untuk dampaknya sendiri itu ada produksi yang terlambat, terus penjualannya menurun, terus pelanggan merasa kecewa, terus yang terakhir ada kepercayaan pelanggan yang berkurang. Selanjutnya mari kita analisis kasus tersebut. Dari masalah ini terjadi karena perusahaan belum mengelola operasional secara optimal. Ada persediaan tidak dikelola dengan baik, terus sistem JIT belum diterapkan secara maksimal, terus koordinasi rantai pasok kurang efektif, dan tidak memiliki pemasok cadangan. Jadi di sini pada gambar sebelah kiri terlihat strategi LAN itu yang sangat tidak efisien, tetapi lebih rentan terhadap gangguan, sedangkan yang sebelah kanan terlihat lebih
strategi resilient yang memiliki cadangan dan lebih siap menghadapi resiko. Itulah rekomendasi solusi. Terus selain itu ada ini, menghitung kebutuhan stok menggunakan metode EOQ dan ROP, terus menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok agar tidak bergantung pada satu pemasok aja. Terus menerapkan JIT untuk mengurangi pemasok persediaan. Untuk mengurangi pemborosan persediaan. Terus memanfaatkan teknologi seperti barcode dan sistem ERP agar informasi stok dapat dipantau secara real time. Membagikan data penjualan dengan pemasok sehingga proses produksi dan distribusi menjadi lebih akurat. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, silakan. Ya, mau bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Ananda Irba, NIM 2422096. Pertanyaan saya, bagaimana perusahaan mengetahui bahwa sistem operasional yang diterapkan sudah berjalan jadi perusahaan efektif? itu dapat mengetahuinya melalui beberapa indikator seperti proses produksi yang berjalan tepat waktu, terus biaya operasional yang terkendali, tingkat kesalahan yang rendah, terus ketersediaan stok yang cukup, dan kepuasan pelanggan yang meningkat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti, NIM 2422045. Saya mau bertanya, jika indikator tersebut menunjukkan bahwa operasional belum efektif, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan? Perlu melakukan evaluasi terhadap operasionalnya, memperbaiki tata letak kerjanya, terus meningkatkan koordinasi rantai pasok, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, serta memanfaatkan teknologi agar proses operasionalnya menjadi lebih efisien dan risiko dapat diminimalkan. Sampai situ ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Baik, jika begitu kita lanjut ke kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran bisnis, pengelolaan sistem produksi, terus persediaan dan rantai pasok yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, mengurangi risiko, dan memastikan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi tepat waktu. Selain cadangan, seperti memiliki beberapa pemasok agar Selain itu, perusahaan juga perlu memanfaatkan teknologi dan menyiapkan strategi cadangan seperti memiliki beberapa pemasok, terus juga agar mampu menghadapi berbagai ketidakpastian. Dan menjaga keberlangsungan operasional bisnis. Terus referensi yang saya sampaikan ini disusun berdasarkan buku dari
karya Heiser dan Render, buku dan manajemen karya Stevenson, serta modul mata kuliah manajemen operasional yang menjadi referensi utama dalam penyusunan presentasi ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar manajemen operasional, mengatur produksi stok barang, dan menghadapi resiko rantai pasok. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Fadila Azahra dengan NIM 2422060 kelasmen 4C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti dengan NIM 2422045 dari Man 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Produksi, Manajemen Persediaan dan Rantai Pasok serta Optimasi Kinerja dalam Manajemen Operasional. Materi ini membahas bagaimana perusahaan mengelola proses produksi, persediaan, dan rantai pasok secara efektif, serta bagaimana meningkatkan produktivitas melalui optimasi kinerja operasional. Next. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Tujuan pertamanya adalah memahami konsep sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok dalam manajemen operasional. Tujuan keduanya adalah memahami konsep optimasi kerja, khususnya bagaimana produktivitas diukur, dianalisis, dan ditingkatkan agar memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana kedua materi tersebut saling berkaitan melalui sebuah studi kasus. Next. Pada slide ini dapat kita lihat gambaran umum dari materi yang akan dibahas. Yang pertama itu membahas sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam memastikan proses produksi berjalan lancar. Persediaan tetap tersedia sebagai kebutuhan dan distribusi produk kepada pelanggan berlangsung dengan baik. Selanjutnya, materi kedua membahas optimasi kinerja. Fokus utamanya adalah mengukur produktivitas, mencari penyebab apabila terjadi penurunan kinerja, serta melakukan perbaikan agar perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Apabila kedua konsep ini diterapkan secara bersamaan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan daya saing. Next. Selanjutnya saya akan membahas materi pertama. Sistem produksi merupakan serangkaian proses yang mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai bagi pelanggan. Agar proses produksi berjalan dengan baik, perusahaan perlu mengelola persediaan secara tepat. Persediaan harus bersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan stok yang dapat meningkatkan biaya operasional. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki rantai pasok yang
terintegrasi. Rantai pasok menghubungkan pemasok, perusahaan hingga pelanggan, aliran barang dan informasi dapat berjalan secara efektif. Adapun contohnya, itu ada perusahaan makanan menggunakan sistem persediaan untuk memantau stok bahan baku setiap hari. Ketika stok mulai menipis, sistem akan memberikan informasi kepada bagian pembelian sehingga bahan baku dapat segera dipesan dan diproses produksi tetap berjalan lancar. Next. Selanjutnya, materi yang kedua itu mengenai optimasi kerja. Ini merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan produktivitas melalui pengukuran kinerja, analisis penyebab permasalahan, serta perbaikan proses kerja secara berkelanjutan. Produktivitas tidak hanya dilihat dari banyaknya produk yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa efisien perusahaan memanfaatkan tenaga kerja, mesin, waktu, dan bahan baku. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, perusahaan dapat mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki sehingga proses operasional menjadi lebih efektif dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar. Adapun contohnya juga, perusahaan melakukan pengukuran produktivitas setiap bulan. Dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui penyebab keterlambatan produksi dan segera melakukan perbaikan agar produktivitas meningkat. Next. Dari kedua materi tersebut dapat kita lihat bahwa keduanya saling berkaitan. Sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok memastikan seluruh proses operasional berjalan dengan baik. Mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk diterima pelanggan. Sementara itu, optimasi kinerja berperan dalam mengukur dan mengevaluasi seluruh proses tersebut agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menciptakan nilai tambah. Dengan kata lain, pengelolaan operasional yang baik harus didukung oleh produktivitas yang tinggi agar perusahaan mampu mencapai tujuan secara optimal. Next. Nah, sebagai contoh penerapan kedua materi tersebut, saya menggunakan studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur otomotif terbesar di Indonesia yang menerapkan sistem produksi modern serta memiliki jaringan pemasok yang cukup luas. Namun, dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tetap menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan permintaan pasar, keterlambatan pemasok komponen dari pemasok, pengelolaan persediaan agar tetap optimal, serta upaya meningkatkan produktivitas tanpa meningkatkan biaya operasional secara berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem produksi yang baik sekaligus melakukan optimasi kinerja agar operasional tetap berjalan secara efisien. Next. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa keberhasilan operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan produksi, persediaan, dan rantai pasok. Melalui sistem produksi yang terintegrasi dan pengendalian persediaan yang baik, perusahaan dapat mengurangi keterlambatan produksi dan memastikan ketersediaan bahan baku. Di sisi lain, perusahaan juga perlu
mengukur produktivitas secara berkala agar setiap permasalahan operasionalnya dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Dengan demikian, kedua materi ini saling mendukung dalam meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan. Next. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat kita terapkan. Perusahaan dapat mengintegrasikan sistem produksi dan persediaan, memperkuat koordinasi dengan pemasok, serta melakukan pengukuran produktivitas secara berkala. Solusi ini dipilih karena mampu meningkatkan efisiensi proses produksi, mengoptimalkan persediaan, memperlancar rantai pasok, dan meningkatkan produktivitas operasional. Implementasinya dapat dimulai dengan mengintegrasikan sistem produksi, meningkatkan koordinasi dengan pemasok, melakukan evaluasi produktivitas secara rutin, dan menerapkan perbaikan secara berkelanjutan. Next. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi dari materi tadi, kenapa perusahaan itu harus menyeimbangkan antara sistem produksinya, terus manajemen persediaan, terus juga rantai pasok? Kenapa nggak fokus sama satu proses produksi aja? Baik, saya langsung jawab aja ya. Dari ketiga aspek itu tersebut saling berkaitan dan saling mengaruhi itu ya. Sistem produksi yang baik tidak akan berjalan optimal apabila persediaan bahan baku tidak tersedia atau distribusi dari pemasok mengalami keterlambatan. Sebaliknya, begitupun juga persediaan yang terlalu banyak juga dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan menimbulkan pemborosan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola sistem produksi, persediaan, dan rantai pasok secara terintegrasi agar proses operasionalnya berjalan dengan lancar, biayanya juga lebih efisien, serta kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu. Apakah sudah cukup? Oke, baik, udah cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya ingin bertanya, mengapa pengukuran produktivitas ini penting dalam optimasi kinerja manajemen operasional? Baik, saya langsung jawab ya. Pengukuran produktivitas itu penting karena membantu perusahaan mengetahui seberapa efisien sumber daya yang dimiliki, seperti tenaga kerja, mesin, waktu, dan bahan baku digunakan untuk menghasilkan output. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab rendahnya produktivitas serta pemborosan, terus keterlambatan kerja atau proses, terus penggunaan sumber daya yang kurang optimal. Informasi tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan sehingga produktivitas meningkat, biaya operasional dapat ditekan, dan perusahaan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada pelanggan. Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, next. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok merupakan
bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Sementara itu, optimasi kinerja membantu perusahaan mengukur produktivitas, menganalisis penyebab permasalahan, serta meningkatkan nilai tambah melalui perbaikan yang berkelanjutan. Apabila kedua konsep tersebut diterapkan secara terpadu, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menekankan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing di tengah persaingan bisnis. Next. Oke, pada presentasi kali ini saya menggunakan referensi yang berasal dari buku manajemen operasional, buku supply chain management, beberapa jurnal yang relevan, serta materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen Pak Nanda. Next. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman sekalian perhatiannya. Apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, NIM 2422130, kelas 4C. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Factory Resilience dan Human Centered Resilience pada studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan operasionalnya melalui penerapan teknologi, strategi bisnis, serta pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di dunia industri. Next. Baik, masuk ke tujuan presentasi. Presentasi ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Factory Resilience dan Human Centered Resilience serta penerapannya pada industri di Indonesia. Tujuan presentasi ini yang pertama untuk memahami konsep. Jadi di sini saya akan membahas konsep dasar mengenai Factory Resilience dan Human Centered Resilience supaya kita bisa memahami pengertian serta peran keduanya dalam dunia industri. Yang kedua, mengidentifikasi komponen. Di sini saya akan mengidentifikasi komponen penting yang mendukung ketahanan perusahaan. Lalu yang ketiga ada menjelaskan hubungannya antara teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis penerapan. Analisis penerapan kedua konsep tersebut melalui studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang terakhir, saya akan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan ketahanan operasionalnya sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Next. Baik, masuk ke slide 3, gambaran umum materi. Pada slide ini ditampilkan gambaran umum materi dalam bentuk diagram. Diagram tersebut menunjukkan bahwa pembahasan dimulai dari Factory Resilience, yaitu kemampuan perusahaan untuk tetap menjalankan operasional melalui strategi yang tepat dan dukungan teknologi. Selanjutnya, konsep tersebut dihubungkan dengan Human Centered Resilience yang berfokus pada kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi sumber daya manusia. Kedua konsep ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus memiliki SDM yang siap menghadapi perubahan. Jika keduanya diterapkan secara seimbang, maka perusahaan akan menjadi lebih tangguh dan mampu menjaga keberlangsungan bisnisnya. Next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai factory resilience. Jadi, secara sederhana, factory resilience merupakan kemampuan perusahaan manufaktur untuk tetap menjalankan proses operasional meskipun menghadapi berbagai gangguan, seperti keterlambatan pasokan bahan baku, bencana alam, maupun perubahan permintaan pasar. Tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan produksi, mengurangi dampak gangguan, mempercepat proses pemulihan ketika terjadi masalah, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki karakteristik seperti mampu mengantisipasi risiko, cepat beradaptasi terhadap perubahan, tetap tangguh dalam kondisi sulit, dan mampu pulih dengan cepat. Contohnya, ketika terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku, perusahaan tetap dapat memenuhi target produksi karena memiliki pemasok alternatif dan sistem produksi yang fleksibel. Next. Selanjutnya adalah Human-Centered Resilience yang berfokus pada sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan kemampuan karyawannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, upskilling, serta pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dengan SDM yang kompeten, adaptif, dan mampu bekerja sama, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan sekaligus memanfaatkan teknologi secara optimal. Next. Pada slide ini terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan factory resilience. Strategi pertama adalah digitalisasi proses produksi agar pekerjaan menjadi lebih efisien dan data dapat dipantau secara real time. Kedua, melakukan diversifikasi pemasok sehingga perusahaan tidak bergantung pada satu supplier saja. Ketiga, menerapkan manajemen risiko agar perusahaan mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan, serta meningkatkan fleksibilitas produksi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar. Dengan strategi tersebut, perusahaan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi. Next. Baik, selanjutnya masuk ke slide ke-7, yaitu peran teknologi dalam factory resilience. Jadi di slide ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan perusahaan. AI membantu perusahaan dalam menganalisis data dan mengambil keputusan untuk memantau kondisi mesin secara real time, sehingga potensi kerusakannya ini dapat diketahui lebih awal. Big Data digunakan untuk menganalisis data operasional sebagai dasar pengambilan keputusan. Cloud Computing mempermudah penyimpanan dan akses data, sedangkan automation membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi pekerjaan manual. Selain itu, cyber security berfungsi melindungi sistem perusahaan dari berbagai ancaman siber. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko operasional. Next. Slide ke-8 ini merupakan inti dari seluruh pembahasan karena menunjukkan hubungan antara factory resilience dan human-centered resilience. Teknologi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, sedangkan sumber daya manusia yang kompeten mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Jika perusahaan hanya berfokus pada teknologi tanpa meningkatkan kualitas SDM, maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika SDM berkualitas tetapi tidak didukung teknologi, perusahaan juga akan sulit bersaing. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membangun perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya masuk ke studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
Pada slide ini, saya menyajikan studi kasus PT Toyota sebagai contoh penerapan kedua konsep tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat pandemi COVID-19, industri otomotif menghadapi berbagai tantangan, seperti gangguan rantai pasok, keterlambatan pengiriman komponen, dan perubahan permintaan pasar. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan cepat agar proses produksi tetap berjalan. Selain itu, Toyota juga perlu memastikan bahwa seluruh karyawan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja dan pengembangan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan. Next. Berdasarkan studi kasus PT Toyota, dapat dilihat bahwa PT Toyota ini telah menerapkan berbagai strategi factory resilience. Dari sisi operasional, perusahaan melakukan diversifikasi pemasok, menerapkan digitalisasi proses produksi, dan melakukan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai gangguan. Sementara itu, dari sisi human-centered resilience, Toyota terus meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta membangun budaya kerja yang adaptif. Kombinasi kedua konsep tersebut membuat perusahaan mampu menjaga kelangsungan produksi, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan daya saingnya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Next. Di sini saya akan memberikan rekomendasi solusi. Jadi berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, memperkuat digitalisasi agar proses operasional semakin efisien. Yang kedua, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Ketiga, melakukan diversifikasi pemasok agar risiko gangguan rantai pasok dapat diminimalkan. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan monitoring risiko secara berkala, serta mengevaluasi strategi yang telah diterapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan ketahanan operasional dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Next. Selanjutnya masuk ke sesi tanya-jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Baik, silakan. Bagaimana perusahaan itu dapat menyeimbangkan investasi antara pengembangan teknologi dan pengembangan SDM agar ketahanan perusahaannya dapat tercapai secara optimal? Baik, saya langsung jawab ya. Jadi perusahaan ini perlu menyeimbangkan investasi pada teknologi dan pengembangan SDM karena keduanya ini saling melengkapi. Investasi pada teknologi seperti AI, IoT, atau otomatisasi memang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, teknologi tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika karyawannya tidak memiliki kompetensi untuk mengoperasikan, memelihara, maupun mengembangkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan, upskilling, dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Dengan demikian, teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan ketahanan perusahaannya ini akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai perubahan maupun risiko di masa yang akan mendatang. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau nanya. Ya, silakan. Dalam studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam menghadapi gangguan operasional? Baik, saya akan langsung jawab. Jadi faktor yang paling berpengaruh ini dari sisi factory resilience, perusahaan ini menerapkan digitalisasi proses produksi, memperkuat manajemen rantai pasok, serta melakukan manajemen risiko untuk menjaga kelancaran operasional. Sementara itu, dari sisi human-centered resilience, Toyota ini terus meningkatkan kompetensi karyawannya melalui pelatihan, membangun budaya kerja yang adaptif, serta menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja
Lalu untuk kombinasi antara teknologi, strategi operasional, dan SDM yang berkualitas, ini dapat membuat Toyota mampu merespon gangguan dengan lebih cepat, menjaga keberlangsungan produksi, serta mempertahankan daya saing perusahaan. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Oke, baik. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa factory resilience ini berperan dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan ketika menghadapi berbagai gangguan. Sementara itu, untuk human-centered resilience menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan. Selain faktor manusia, pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, Big Data, automation, dan cloud computing juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membangun perusahaan manufaktur yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Next. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun slide PPT. Next. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi ke presentasi saya dan menyimak. Semoga materi mengenai factory resilience dan human-centered resilience ini dapat memberikan pemahaman bahwa ketahanan perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Irba dengan NIM 2422096 dari kelas MAN 4C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Supply Chain Management dan Operational Excellency dalam menciptakan value perusahaan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman dan mengenai pentingnya pengelolaan operasional dalam meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan presentasi saya ada 5, yaitu memahami konsep blueprint of value, menjelaskan strategi supply chain management, memahami operational productivity blueprint, menjelaskan digital operational excellency, dan mengetahui hubungan keempat konsep tersebut dalam meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya materi umum. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan gambaran umum terlebih dahulu. Di era persaingan bisnis saat ini, perusahaan tidak cukup hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal itu tersebut dapat dicapai dengan menggabungkan blueprint of value, supply chain management, operational productivity blueprint, dan digital operational excellency agar operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Materi pertama adalah strategi supply chain management atau SCM.
SCM merupakan strategi untuk mengelola seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga produk diterima oleh pelanggan. Tujuannya adalah agar aliran barang, informasi, dan keuangan berjalan lancar sehingga biaya operasional dapat ditekan dan kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya, materi kedua adalah Operational Productivity Blueprint. Konsep ini bertujuan meningkatkan produktivitas perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dengan produktivitas yang baik, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas produk, serta menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya, materi ketiga adalah Blueprint of Value. Blueprint of Value merupakan kerangka yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan keunggulan kompetitif, serta mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, materi keempat adalah Digital Operation Excellence. Konsep ini memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, memanfaatkan antara lain otomatisasi proses, pengambilan keputusan berdasarkan data, monitoring secara real-time, dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, integrasi antar materi. Keempat materi ini saling berkaitan. Blueprint of Value menjadi dasar dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. SCM memastikan proses rantai pasok berjalan dengan baik. Operational Productivity meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Sedangkan Digital Operation Excellence mendukung semuanya melalui pemanfaatan teknologi digital. Jika keempatnya diterapkan bersama, perusahaan akan lebih produktif dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Selanjutnya ada studi kasus. Pada studi kasus ini, perusahaan menghadapi persaingan bisnis yang semakin tinggi. Namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti koordinasi supply chain yang belum optimal, produktivitas yang masih rendah, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal. Akibatnya, nilai yang diberikan kepada pelanggan juga belum optimal. Selanjutnya ada analisis kasus. Berdasarkan kasus tersebut, perusahaan perlu memperbaiki koordinasi dengan pemasok agar pemasokan bahan baku lebih terjamin. Selain itu, perusahaan juga mengelola persediaan secara efisien untuk mengurangi biaya. Dari sisi Blueprint of Value, perusahaan harus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Sedangkan Digital Operation Excellence dapat membantu meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi digital. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Solusi yang saya usulkan yaitu mengembangkan Blueprint of Value yang berprioritas pada pelanggan. Yang kedua, mengintegrasi supply chain management. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas melalui perbaikan proses. Yang keempat, serta menerapkan teknologi digital seperti ERP, AI, dan LOT. Dengan
solusi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Demikian pemaparan materi saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan atau masukan, silakan ditanyakan. Saya mau bertanya, mengapa perusahaan perlu mengintegrasikan blueprint of value, strategi SCM, operasional produktivitas blueprint, dan digital operational excellence, bukan hanya menerapkan salah satunya saja. Kenapa? Oke, langsung saya jawab ya. Karena keempat konsep tersebut saling melengkapi. Blueprint of value menjadi dasar dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian strategi SCM memastikan aliran barang, informasi, dan keuangan berjalan dengan baik. Selanjutnya, operational productivity blueprint membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara lebih efisien sehingga produktivitas meningkat. Semua proses tersebut didukung oleh digital operation excellence melalui pemanfaatan teknologi digital agar menjadi lebih cepat dan akurat. Jadi jika diterapkan secara bersamaan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta daya saing secara berkelanjutan. Apakah diterima? Iya, cukup diterima. Apa masih ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, apa dampak yang mungkin terjadi jika perusahaan tidak dalam kegiatan operasionalnya? Baik, langsung saya jawab. Jika perusahaan belum menerapkan digital operational excellence proses, operasional akan lebih banyak dilakukan secara manual sehingga berisiko terjadi kesalahan, membutuhkan waktu yang lebih lama, dan biaya operasional menjadi lebih tinggi. Selain itu, pengambilan keputusan juga akan lebih lambat karena data tidak diperoleh secara real time. Akibatnya, perusahaan akan kesulitan merespons perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan saingan yang dan daya saing perusahaan. Apakah diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya, jawabannya. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Blueprint of Value Strategy Supply Chain Management, Operational Productivity Blueprint, dan Digital Operational Excellence merupakan 4 konsep yang saling mendukung. Jika diterapkan secara terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, kualitas layanan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Referensi yang saya gunakan berasal dari materi perkuliahan manajemen operasional yang disusun oleh Bapak Nanda Narendra Mufano, meliputi materi Blueprint of Value Strategies, SCM Mastery, Operational Productivity Blueprint, dan Digital Operation Excellence.
Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.